Adapun pengertian dari clue head atau jari keriting terjadi akibat kerusakan dari saraf ulnaris dan saraf medianus yang mensyarafi otot-otot pada jari. Clue head itu menyebabkan terjadinya hiperekstensi dari metakarpopalang dan fleksi dari persendian interpalang. Selanjutnya ada biomekanik. Biomekanik itu ada osteokinematika dan artrokinematika. Untuk osteokinematikanya itu gerakan fleksi dan ekstensi sendi interphalangeal joint. LGS-nya untuk sagital itu jika fleksi penuh 100 derajat dan ekstensi 0 derajat. Hasil pada gerakan fleksi derajat lebih besar daripada gerakan ekstensi. Itu dikarenakan permukaan sendi dari sendi proksimal interphalangeal joint lebih kendor daripada ligamen bagian anterior metakarpal. Untuk artrokinematikanya itu sendi metakarpal dan intermetakarpal jari 2-5 itu membuka dan menutup tangan serta mempertahankan lengkung tangan membutuhkan modalitas umum pada karpal dan interkarpal. Untuk patologinya, kusta merupakan penyakit menular yang sifatnya kronik. Pertumbuhan Mycobacterium leprae yakni tumbuh di dalam sel dan juga mempunyai afinitas yang besar pada sel saraf. Masa inkubasi kusta itu sekitar 2-6 tahun. Gejala awal penyakit kusta itu timbul bercak merah, terus perubahan warna kulit, rasa kesemutan, dan mati rasa. Biologi dari clue head yaitu Mycobacterium leprae menginfeksi melalui kontak secara langsung kulit, sistem pernafasan, serta sistem imun. Akibat dari kusta adalah kecacatan. Jika keterlambatan pada pengobatan kusta terlambat, maka kecacatan yang ditimbulkan akan semakin parah. Patofisiologi, mekanisme dan lesi nerve ulnaris yaitu dari adanya penebalan pada nerve ulnaris, anestesi pada bagian ujung dari jari anterior palang 4 dan 5, adanya kelemahan otot intrinsik dan terjadinya clawing pada palang 4 dan juga 5 di sendi proksimal interpalang. Mycobacterium leprae berkembang di dalam monosit darah, kemudian masuk dalam tubuh yakni melalui pernapasan dan kulit yang luka. Penyebaran menuju ke dalam tubuh bermula pecahnya dari sel monosit sehingga kuman lepas menyebar secara sistem ke organ-organ lainnya, termasuk juga ke dalam mata. Kuman kusta merupakan parasit obligat interseluler termasuk pada sel makrofag di sekitar pembuluh darah, superfisial lapisan dermis, kulit, dan pada jaringan saraf, yang merupakan target untuk pertumbuhan kuman kusta. Oleh karena itu, penderita kusta akan mengalami neuritis atau radang saraf, contohnya lesi nerve ulnaris. Gangguan ketika saraf terkena radang, akan terjadi gangguan berupa sensorik, motorik, serta otonom. Klarifikasi kerusakan saraf dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama neurofraksia, yang kedua aksonomesis, yang ketiga neuromesis. Nah, dan yang pertama neurofraksia yaitu ketidakberfungsinya sistem saraf yang sifatnya sementara tanpa terjadinya disrupsi fisik akson, disebabkan adanya traksi, kompresi, atau gesekan. Akan kembalinya fungsi saraf normal setelah 2-4 minggu. Kedua, aksonomesis yaitu terjadinya disrupsi akson myelin pada jaringan ikat di sekitarnya, terjadinya trauma lokasi proksimal dan degenerasi akson distal. Akson akan mengalami regenerasi
dengan kecepatan 1 mm atau perharinya. Akan kembalinya fungsi saraf normal setelah 18 bulan. Yang ketiga, neurometsis merupakan cedera paling parah pada saraf previr, dikarenakan tidak adanya pemulihan tanpa adanya proses pembedahan dan pembagiannya lengkap dari semua saraf. Pemeriksaan saraf. Yang pertama ada pemeriksaan berhadapan dengan pasien. Yang kedua, perabaan dilakukannya dengan keadaan yang ringan sehingga tidak menyakiti pasien. Yang ketiga, pada saat melakukan perabaan saraf ada 4 poin. Yang pertama, apakah ada pembesaran atau penebalan? Yang kedua, apakah saraf kiri dan kanan ada kesamaan atau tidak dari pembesaran sarafnya? Yang ketiga, apakah ada nyeri atau tidak pada saraf? Yang keempat, perhatikan mimik pasien pada saat melakukan pemeriksaan palpasi saraf. Apakah ada kesan menyakitkan tanpa menanyakan sakit atau tidak? Selanjutnya, ada pemeriksaan pada kasus Clausen dilakukan, yakni mempalpasi atau meraba saraf ulnarisnya. Berikut ini prosedur pelaksanaan saraf ulnaris. Yang pertama, memegang lengan kanan bawah penderita dengan tangan kanan, pemeriksa dengan posisi semi-fleksi sehingga lengan pasien rileks. Yang kedua, dengan menggunakan ketiga jari, yakni jari telunjuk, jari tengah, dan juga jari manis tangan kiri, pemeriksa mempalpasi sambil mencari saraf ulnaris di dalam sulcus nerve ulnaris yang dilakukan di antara tonjolan, tulang siku, dan tonjolan kecil di bagian medial. Yang ketiga, gulirkan saraf ulnaris dengan tekanan yang ringan dan telusuri ke atas dengan halus serta melihat mimik atau reaksi pasien apakah kesakitan atau tidak. Yang keempat, kemudian dengan prosedur yang sama untuk pemeriksaan nerve ulnaris kiri atau tangan kiri pasien memegang tangan kiri pasien dengan tangan pemeriksa mempalpasi atau meraba nerve ulnaris kiri pasien tersebut. Intervensi fisioterapi pada kasus Clausen yaitu dengan menggunakan terapi latihan. Nah, terapi latihan ini indikasinya antara lain yang pertama yaitu adanya nyeri, yang kedua kelemahan dan penurunan otot, yang ketiga yaitu jika adanya gangguan atau keterbatasan lingkup gerak sendi atau LGS, yang keempat postural yang abnormal, yang kelima yaitu adanya gangguan keseimbangan, stabilitas postur, koordinasi keseimbangan, dan adanya gangguan tonus otot. Yang keenam yaitu adanya gangguan kardiovaskular ataupun gangguan sirkulasi. Untuk kontraindikasi terapi latihan pada kasus Clausen ini antara lain bila ketika latihan pasien mengalami nyeri yang hebat atau nyeri yang berat, maka latihan tersebut harus segera dihentikan saat itu juga. Yang kedua yaitu latihan harus dimonitori secara ketat jika pasien mengalami penyakit jantung. Yang ketiga yaitu jika latihan ini di tumit dan di kaki, maka harus dilakukan dengan sangat hati-hati guna meminimalisir statis vena dan pembentukan trombus. Untuk yang terakhir yaitu latihan tidak boleh dilakukan jika latihan nantinya bisa menghambat penyembuhan Clausen. Untuk latihan gerakan yang pertama, posisi pasien duduk di kursi menghadap meja dengan tangan di atas meja. Anggap saja ini meja. Posisi terapis duduk di kursi menghadap pasien. Pelaksanaannya adalah filkasi pada pergelangan tangan pasien dan tangan satunya menggerakkan jari pasien dengan 8-10 kali hitungan kemudian istirahat.
Gerakan tersebut diulang 3-5 kali pengulangan. Untuk gerakan kedua adalah stretching. Posisi pasien duduk di atas kursi menghadap meja dengan tangan di atas meja. Posisi terapis duduk di kursi menghadap pasien. Pelaksanaannya, terapis memegang telapak tangan pasien dan tangan yang satunya memegang jari pasien, kemudian luruskan jari secara bergantian. 8-10 kali hitungan, kemudian istirahat. Gerakan tersebut diulang selama 5 kali. Selanjutnya yaitu ada resisted active exercise, yaitu posisi pasien duduk di kursi menghadap meja dengan tangan di atas meja. Kemudian posisi terapis duduk di kursi menghadap pasien, serta pelaksanaannya fiksasi pada pergelangan tangan pasien dan tangan satunya memberikan tahanan seperti ini. Kemudian hitung 8-10 kali hitungan, kemudian pasien diminta untuk menutup dan membuka jarinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian pasien bisa membuka menutup jarinya.